Selamat sore, G Ayu dan Ili Sore. Vansa. Sore. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di hari ini, di sore ini. Uh, Bisa nggak ceritakan gimana tadi perjalanannya menuju kampus? Kalau dari aku sih tadi sempat macet ya di bypass. Ya. Cuma Oh ya, memang, lancar-lancar aja. memang di situ sering macet sih kalau di bypass. Betul. Kalau Ili gimana? Kalau dari aku sih lancar karena kan deket. Uh, Sebelumnya sudah pernah dengar nggak DPM Talk ini? Sejauh ini belum pernah sih. Belum pernah. Jadi DPM Talk ini seperti kita mewawancarai mahasiswa yang berprestasi di kampus tercinta kita yaitu FKP kan. Kita ingin tahu bagaimana sih mereka prestasinya di kampus kita ini gitu. Oh iya, langsung aja ya tanpa apa. Aku ada beberapa pertanyaan buat kalian berdua nih. Pertanyaan pertama tuh, bisa nggak ceritakan sedikit tentang diri kalian, seperti jurusan kuliah, semester, dan mungkin kegiatan organisasi apa yang sedang diikuti pada saat ini. Oke, terima kasih Alois. Jadi izin jawab. Kenalin, aku Ayu Kaisa. Aku adalah mahasiswi aktif semester 4 program studi manajemen sumber daya perairan dari Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Udayana. Jadi saat ini saya sendiri kesibukannya itu lebih ke ikut kepanitiaan yang ada di FKP ini. Saya juga jadi koori kepanitiaan tersebut. Selain itu saat ini kesibukan saya juga tengah aktif dalam mengikuti paguyuban JG Bagus Fakultas Kelautan dan Perikanan. Kalau ini gimana? Kalau aku sendiri, jadi izin menjawab. Ya. Aku Ilvan Syaziri Galus, mahasiswa aktif Fakultas Kelautan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Aku juga dari angkatan 2023 dan aku kurang lebih sama kayak G juga karena aku sendiri juga mengikuti panitiaan di fakultas maupun di prodi. Itu sih kurang lebih. Berarti kalian mahasiswa yang aktif yang sering berprestasi juga di kampus, yang sering berkontribusi terhadap penelitian di kampus ya. Ya. Pertanyaan kedua nih, apa yang membuat tertarik termotivasi untuk menjadi bagian dari Putra Putri Maritim Bali? Oke, jadi itu pertanyaannya cukup menarik ya. Karena ini awalnya aku join Putra Putri Maritim Bali ini tuh awalnya dari JG Bagus FKP. Jadi kan waktu itu aku sebagai runner up 2. Nah, pada saat itu aku lihat nih ada juri dari JG Bagus FKP itu adalah senior saya saat ini. Itu jadi juri di JG Bagus FKP. Terus tapi pada saat itu aku merasa kayak beliau ini siapa sih gitu. Aku belum kenal. Nah, tapi setelah itu setelah beberapa bulan itu kalau nggak salah saya pas lagi scroll media sosial itu ternyata muncul pendaftaran Putra Putri Maritim Indonesia. Nah, di sana itu kan juga kebetulan musim liburan kan. Jadi musim liburan itu pengen aja gitu nambah pengalaman baru sambil misi kesibukan juga. Cobalah join PPMI ini dan ternyata PPMI ini kebanyakan kalau di PPMI Bali itu kebanyakan isinya adalah anak Udayana gitu. Jadi memudahkan aku sendiri untuk berkoordinasi atau tanya-tanya gitu ke senior saya yang sebagai mahasiswa di Udayana ini. Jadi itu sih yang buat tertarik. Selain itu juga kayak kita ini kan mahasiswa FKP ya yang erat kaitannya dengan dunia kelautan, dunia maritim gitu. Jadi dengan hal itulah saya ada rasa buat memajukan sektor maritim khususnya di Pulau Bali ini. Kalau dari Ili sendiri gimana? Kalau dari aku tertarik ikut PPMI ini itu dari awal masuk semester 2. Itu aku melihat dari scroll Instagram, aku ngelihat postingan BEM Udayana Bangga. Dan di situ ada kakak tingkat kita. Nah, itu dia jadi putra maritim, itu aku juga langsung tertarik. Dan pada saat liburan semester 3, sebelum liburan itu aku diajak join oleh Ayu Kaisa. Dan aku menerimanya dan itu sih yang bikin aku tertarik. Berarti kalian itu tertarik karena melihat postingan dari Instagram. Kalau dari Ili tadi ngelihat kakak tingkat itu bersama Gah gitu ya berarti ya.
Kalau dari apa tuh? Kalau dari G tadi dari cuma ngisi waktu liburan juga, selain itu oh yang ngisi liburan ya jadi karena iseng, kan jadi jatuhnya iseng-iseng gitu ya atau bukan iseng sih. oh bukan iseng Iseng tapi kayak lebih mencoba pengalaman baru oh, gitu. oh Nah, iya iya karena dari kan pengalaman aku juga baru. dari jebolan JBFKP. Sebenarnya PPM ini tuh bukan lebih ke pageant banget ya. Sebenarnya kita tuh semi militer. Kalau dibilang pageant banget enggak, karena ini benar-benar semi militer. Semi militer. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Sebagai mahasiswa berprestasi nih, ya kan? Bagaimana kamu mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya? Adakah tips manajemen waktu yang bisa kamu bagikan kepada kita semua? Gitu. Oke. Kalau dari aku, pasti pertama itu kita harus menyusun namanya skala prioritas. Nah itu kita harus prioritasin mana yang menurut kita penting atau enggak gitu. Jadi kalau tujuan aku ada di Udayana ini, yang pertama kan pasti untuk kuliah. Nah yang kedua itu adalah ikut organisasi atau ikut suatu kegiatan yang mungkin menambah pengetahuan atau relasi aku. Nah ini dah PPM ini gitu. Jadi kita tuh harus tahu sih yang mana yang harus kita pentingin dan enggak gitu, dan kita juga harus tahu bahwa kita itu mahasiswa yang tugas utamanya itu adalah belajar. Kalau dari aku sih sama ya, kita harus mengatur skala prioritas kita. Terutama kita juga ada kegiatan perkuliahan, terus juga kita juga pasti punya kegiatan dari PPMI, terus juga kita ada panitiaan di kampus. Ya kita harus tahu kalau kita ini juga manusia yang sedang belajar. Sebagai mahasiswa aktif, kita tuh harus prioritasin pembelajaran kita dulu gitu. Jadi ya bangun pagi, siap-siap untuk kuliah itu udah pasti jadi prioritas utama gitu. Baru untuk hal-hal lainnya itu prioritas keduanya. Terima kasih. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak prestasi akademik yang paling membanggakan gitu buat diri kalian tersendiri? Bisa nggak ceritakan sedikit tentang proses bagaimana cara meraih prestasi tersebut gitu? Kalau akademik dari aku pribadi itu kemarin tuh sempat ikut lomba poster di BMKG, walaupun nggak menang sih ya, tapi itu merupakan suatu kebanggaan juga karena bisa lah ikut lomba tingkat nasional. Selain itu juga memperoleh IPK yang oke lah gitu. Oke-nya berapa tuh? Ada. Nggak boleh disebutin. Kalau dari dirinya gimana? Kalau aku lebih ke non akademik ya, karena aku sendiri yang memegang kepelatihan di UKM futsal, dan aku juga selalu ikut perlombaan futsal bareng UKM Udayana, futsal Udayana. Ya itu non akademik pertama, dan yang kedua pasti dari Putra Putri Maritim ini sih, itu prestasi non akademik kami. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya tuh ada, selain akademik, kamu juga aktif di bidang apa saja kalian berdua nih? Bagaimana kegiatan non akademik ini bisa mendukung perkembangan diri tersiap kalian? Perkembangan diri dari masing-masing kalian gitu. Selain di akademik, kalau aku sendiri, aku tuh atlet karate juga. Oh iya? Ya, atlet karate. Jadi saat ini tuh ya kesibukannya palingan latihan karate. Walaupun nggak sering banget ya, tapi adalah sebulan sekali itu aku pernah latihan karate. Karena karate itu kan penting ya, apalagi kita sebagai wanita nih. Penting untuk bisa melindungi diri kita sendiri. Iya, setuju sih. Jadi latihan karate kapan terakhir? Terakhir latihan karate itu minggu lalu. Minggu lalu? Iya. Kalau dari ini? Kalau aku tadi ya seperti biasa futsal ya. Itu udah kayak non akademik yang paling ini sih, paling menonjol dari diriku. Apalagi kalau tadi kan dari aku sendiri tuh emang udah hobi dari dulu soal olahraga. Di bidang olahraga tuh aku udah paling
bisa lah gitu. Jadi kalau untuk kegiatan non akademik aku udah terbiasa dengan futsal, dan kadang juga aku lari ya. Ya, terus masih banyak sih kalau untuk non akademik di bidang olahraga itu yang aku lakuin. Oh, berarti banyak ya yang bisa yang banyak ya yang bisa kamu tahu di bidang olahraga lainnya gitu. Iya, dan dari futsal juga aku sebagai koor pelatihan, aku itu nambah ini sih kedisiplinanku juga. Terus juga nambah tingkat kepemimpinanku, karena kan aku dipercaya nih sama ketuaku untuk jadi koor gitu. Aja sih. Kalau di futsal Lili jadi apa ini? Aku kiper. Oh, kiper. Oke. Next question. Menurut kalian pribadi nih, apa saja kualitas atau keterampilan yang paling penting bagi seorang mahasiswa berprestasi seperti kalian berdua nih, terutama dalam konteks Putra Putri Maritim Bali? Pengetahuan dan kepedulian, terutama dalam konteks Putra Putri Maritim Bali. Oke, izin jawab ya. Jadi untuk menjadi seorang Putra Putri Maritim Bali itu sebenarnya ada dua, yaitu dari segi fisik dan juga dari psikologis kita. Kalau dari segi fisik itu untuk yang perempuan itu tingginya 160 minimal, untuk laki-laki itu 165. Jadi kayak angkatan gitu ya. Terus badan sehat jasmani rohani juga. Terus harus siap lah menerima kegiatan nanti yang mungkin bisa dibilang semi militer di pusat gitu. Karena kita nanti pelatihannya itu di Bumi Marinir Cilandak. Jadi kita dilatih langsung oleh marinir gitu. Terus untuk dari psikologisnya mungkin dari rasa percaya diri aja, terus punya public speaking dan juga pengetahuan yang luas tentang dunia maritim. Itu sih kalau dari secara umumnya. Terima kasih. Kalau Ili? Ya kurang lebih hampir sama, karena kan apalagi untuk menjadi putra putri maritim ini itu pelatihannya semi militer ya. Udah pasti kita harus punya fisik yang bagus, terus juga kedisiplinan udah pasti, dan kita tuh harus kurangin dengan sikap egois, karena kita di sana walaupun kita berkompetisi kita nggak boleh mikirin diri sendiri, karena itu anggapannya satu angkatan kita dan kita juga harus seperti keluarga gitu, jadi nggak boleh mentingin diri sendiri. Berarti yang di sana tuh semua seangkatan berarti? Kalau seangkatan tuh enggak, karena itu umurnya beda-beda, cuman kan kita berkompetisi di tahun yang sama. Ya, jadi untuk putra putri maritim itu kalau di pusat itu batas usianya dari 18 tahun sampai 25 tahun. Gitu. Jadi mungkin ya di sana tuh kita mungkin bisa jadi dibilang peserta paling muda mungkin. Iya, karena di atas kita tuh kayak ada yang udah kerja, ada yang udah lulus kuliah juga gitu. Oke, berarti kalau plus minusnya ada nggak pas di dalam pelatihan gitu? Kalau plus minus tuh sebenarnya berkesan banget semuanya. Jadi awalnya kita di karantina tuh 8 hari di Bumi Marinir Cilandak. Nah, awalnya tuh kita kayak ngerasa fun banget sih, jujur fun banget. Tapi ada kalanya kita kayak ngerasa kok kayak gini gitu. Karena kan aku sendiri mungkin walaupun aku atlet karate kan yang terbiasa kayak latihan fisiknya keras gitu, tapi di sana tuh jauh lebih keras. Ya, karena di sana tuh kita nggak tentang pageant aja. Jadi pageant itu pas kita acara grand finalnya di malam puncaknya itu di sana aja sih menurutku yang pageant ya. Sedangkan selama 7 hari itu kita benar-benar semi militer. Kita guling-guling, kita merayap juga ya. Terus kita juga makannya itu diberi waktu tuh 5 menit. Kadang kalaupun kita kalau buat kesalahan itu jadi 30 detik. Iya, cuma 30 detik kita makan. Porsi untuk cewek sama cowok itu sama. Ya. Jadi kalau kalian nih buat kesalahan, jadi waktu makanannya dikurangin gitu. Iya. Yang tadinya 5 menit jadi 30 detik doang. Ya, atau mungkin 1 menit gitu. Itu juga dihitungin, kalau itu nggak habis kita harus push up lagi. Cuma dari sana aku merasa bahwa ini tuh memang perlu sih, apalagi
kita tuh sebagai generasi muda tuh kayak perlulah disiplin kan. Ya, itu kan benar-benar melatih kedisiplinan banget, gimana cara kita tepat waktu terhadap hal yang kita lakukan. Kalau dari Ili sendiri gimana? Kalau aku menurut aku nggak ada minus ya, karena ya aku suka hal-hal seperti itu. Itu udah plus banget buat aku, karena aku sendiri dari SMA, dari SMP itu udah ngerasain hal seperti itu juga, karena kan ngikutin pramuka, paskibra, dan ya kurang lebih sama, cuman tidak sekeras yang pada saat PPMI gitu. Nah itu aja sih kesan. Jadi udah biasa aja ya, Iya, gitu, karena udah ngalamin dari tinggal ngejalaninnya aja. Baik deh, terima kasih buat G Ayu dan Ilivansa sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, sore yang cerah ini. Oh iya, sebelum kita akhiri videonya, ada nggak pesan-pesan atau moto hidup kalian yang kalian sampaikan dan atau orasi kalian mungkin? Oke, kalau dari aku, kalian siapapun itu dimanapun berada, kalian harus berani mencoba. Apapun yang terjadi tetap mencoba, jangan pernah takut gagal. Kalau dari Ili ada nggak? Sama. Sama. Oke, tapi sebelum penutupan izinkan kami untuk memimpin salam boleh. Indonesia. Ya. Boleh. Mungkin berdiri. Berdiri. Iya. Kalau kami bilang salam maritim, jawabnya salam maritim Indonesia. Jala Seva Jayama. Oke. Salam maritim. Salam maritim Indonesia. Jala Seva Jaya Mahe. Jala Seva Jaya Mahe. Oke. Terima kasih Ayu dan Ili sudah meluangkan waktunya. sama. Say bye ke kamera kita. Bye.